Halo semuanya, selamat datang di video presentasi kami. Kami dari kelompok 2 akan membahas topik yang sangat relevan nih di era digital saat ini, yaitu menerapkan prinsip etika dan juga profesionalisme dalam pengelolaan data. Di tengah perkembangan teknologi yang pesat, data kini menjadi aset yang paling berharga bagi setiap organisasi dan juga setiap individu. Namun, semakin banyak data yang dikumpulkan, semakin besar pula resiko penyalahgunaan dan juga pelanggaran privasi. Oleh karena itu, memahami bagaimana menerapkan etika dan juga profesionalisme dalam pengelolaan data menjadi hal yang sangat penting, bukan hanya untuk menjaga keamanan, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan publik. Menurut Journal of Data Ethics atau biasa disebut MDPI tahun 2022, pengelolaan data yang tidak etis dapat menyebabkan penurunan kepercayaan masyarakat. Begitu pula menurut University of Queensland tahun 2023, bahwa 3 hal penting dalam pengelolaan data yang baik adalah transparansi, akuntabilitas, dan juga keadilan. Ketiga prinsip ini memastikan data tidak hanya digunakan untuk keuntungan bisnis, tetapi juga untuk kepentingan dan juga keamanan masyarakat. Jadi, pengelolaan data bukan soal teknologi atau sistem keamanan, tetapi juga soal nilai moral dan juga tanggung jawab. Bayangkan, jika data pribadi kita disalahgunakan, bukan hanya kerugian finansial yang muncul, tapi juga bisa merusak reputasi dan juga privasi seseorang. Itulah mengapa penting sekali bagi setiap pengelola data untuk memahami bagaimana menerapkan etika dan juga profesionalisme dalam setiap langkah kerja mereka. Sekarang, saya akan menjelaskan lebih dalam tentang prinsip-prinsip etika dalam pengelolaan data dan bagaimana profesionalisme berperan di dalamnya. Ada 9 prinsip etika utama yang menjadi dasar dalam pengelolaan data. Yang pertama, privasi dan perlindungan data pribadi. Setiap individu memiliki hak untuk menjaga data pribadinya. Artinya, pengumpulan dan penyimpanan data harus dilakukan dengan izin, serta dijaga agar tidak bocor ke pihak yang tidak berhak. Misalnya, perusahaan wajib melindungi data pelanggan dari pencurian atau penyebaran tanpa persetujuan. Kedua, persetujuan yang sadar atau informed consent. Sebelum data digunakan, pemilik data harus diberitahu untuk apa datanya akan dipakai, siapa yang akan mengakses, dan berapa lama data disimpan. Jadi tidak boleh ada penggunaan data secara diam-diam. Ketiga, transparansi. Pengelola data harus terbuka tentang proses pengumpulan dan penggunaan data. Ini menciptakan kepercayaan antara pengguna dan pengelola. Keempat, akurasi dan kualitas data. Data harus benar-benar dan diperbaharui, karena data yang salah bisa menimbulkan keputusan yang keliru, misalnya dalam evaluasi kinerja atau pemberian kredit. Kelima, keadilan dan menghindari bias. Analisis data tidak boleh merugikan pihak tertentu. Misalnya, algoritma rekrutmen kerja tidak boleh bias terhadap gender atau ras tertentu. Keenam, keamanan data. Ini mencakup perlindungan dari peretasan, kehilangan data, dan penyalahgunaan. Pengelola data harus menggunakan teknologi seperti enkripsi dan kontrol akses. Ketujuh, akuntabilitas dan tanggung jawab. Jika terjadi pelanggaran, pengelola data harus berani bertanggung jawab dan melakukan perbaikan, bukan menutupi masalah. Kedelapan, kepatuhan terhadap hukum dan regulasi. Semua proses harus mengikuti hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Kesembilan, penghapusan atau arsip data yang tepat. Tidak semua data perlu disimpan selamanya. Jika sudah tidak dibutuhkan, data harus dihapus secara aman agar tidak disalahgunakan. Selain etika, pengelolaan data juga harus dilakukan dengan profesionalisme. Profesionalisme berarti pengelola data memiliki kompetensi, sikap, dan tanggung jawab kerja yang tinggi. Orang yang bekerja dengan data harus menguasai literasi digital, memahami risiko, dan memiliki integritas dalam menjaga kerahasiaan data. Profesionalisme juga melibatkan kepemimpinan dan budaya organisasi yang mendukung etika. Pemimpin harus memberi contoh dan menumbuhkan budaya kerja yang menghargai keamanan data. Lalu kebijakan internal yang jelas, agar setiap karyawan tahu prosedur yang harus diikuti. Yang ketiga, pengelolaan siklus hidup data, dari tahap pengumpulan hingga penghapusan. Lalu ada audit berkala dan evaluasi, untuk memastikan semua proses berjalan sesuai standar.
dan tentu saja kolaborasi antara berbagai pihak, mulai dari tim IT, hukum, keamanan, hingga manajemen. Dengan menerapkan etika dan profesionalisme secara bersamaan, data tidak hanya aman, tapi juga bisa memberikan nilai tambah dan kepercayaan bagi masyarakat. Meskipun konsep etika dan profesionalisme sudah jelas, kenyataannya tidak mudah diterapkan. Ada banyak tantangan yang sering dihadapi dalam pengelolaan data. Pertama, perbedaan regulasi antar negara. Setiap negara memiliki aturan perlindungan data yang berbeda, sehingga ketika data berpindah lintas batas, seringkali menimbulkan kebingungan hukum. Yang kedua, tekanan bisnis. Dalam dunia industri yang kompetitif, banyak perusahaan tergoda untuk memanfaatkan data secara berlebihan demi keuntungan, tanpa memperhatikan aspek etika. Yang ketiga, kurangnya literasi dan pelatihan. Banyak pengelola data yang belum memahami secara menyeluruh bagaimana cara menjaga keamanan dan privasi data secara etis. Untuk mengatasi tantangan tersebut, ada beberapa strategi dan praktik yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu membuat kebijakan data yang komprehensif. Artinya, organisasi harus punya aturan yang jelas tentang privasi, kontrol akses, dan prosedur pelaporan pelanggaran. Yang kedua, memberikan pelatihan berkelanjutan. Pegawai perlu diberi pemahaman terus-menerus tentang aspek hukum, etika, dan keamanan data. Yang ketiga, menerapkan teknologi keamanan data sejak awal. Menggunakan sistem keamanan modern seperti enkripsi, backup otomatis, dan otorisasi berbasis peran. Yang keempat, melakukan audit dan evaluasi berkala. Dengan begitu, pelanggaran bisa dicegah sebelum menimbulkan kerugian besar. Kalau strategi-strategi ini diterapkan dengan baik, hasilnya luar biasa. Penerapan etika dan profesionalisme dalam pengelolaan data akan memberikan banyak dampak positif, antara lain yaitu meningkatkan kepercayaan publik terhadap organisasi, mengurangi resiko hukum dan kebocoran informasi, menghasilkan keputusan yang lebih akurat dan objektif, meningkatkan efisiensi kerja dan integritas organisasi, dan yang paling penting menciptakan sistem pengelolaan data yang berkelanjutan dan terpercaya. Akhirnya dapat kita simpulkan bahwa etika dan profesionalisme adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Etika menjadi panduan moral agar data tidak disalahgunakan, sedangkan profesionalisme memastikan proses pengelolaan data berjalan efektif dan bertanggung jawab. Dengan menekankan privasi, transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan hukum, serta didukung oleh audit, pelatihan, dan kolaborasi antar pihak, organisasi bisa membangun kepercayaan publik sekaligus menciptakan nilai strategis dari data yang mereka kelola. Jadi, jika kita ingin menjadi profesional di era digital, bukan hanya kemampuan teknis yang dibutuhkan, tapi juga integritas dan kesadaran etis dalam setiap tindakan kita. Demikian video presentasi dari kami tentang menerapkan prinsip etika dan profesionalisme dalam pengelolaan data. Kami berharap materi ini bisa menambah wawasan dan kesadaran kita semua tentang pentingnya menjaga keamanan dan integritas data di era digital ini. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.